Mbak Krisdayanti kan di PDIP juga kan? Iya. Di PDIP juga. Tapi dapilnya beda. Malang. Di Malang, di jauh sekali. Jadi kalau di sini kan bersaing nanti. Kalau sama-sama Malang nanti repot. Kalau diajak menjadi menteri Ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif, Mas Anang pilih mana? Saya jawab enggak. Sahabat, siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa ya. Kalau kemarin saya ada tamu Bu Rocky Gerung sama Refli Harun ya, datang di sini kita ngobrol banyak hal yang berkaitan dengan politik karena memang kedua tokoh itu selama ini sangat kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika politik. Apalagi kita sedang masuk dalam satu tahapan di tahun politik ini. Mas Anang Hermansyah. Halo Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Anang ke Bogor kali ini dalam rangka? Iya, di dalam pemilu hari ini, tahun ini 2024, saya mencalonkan lagi untuk masuk ke parlemen masuk ke DPR RI. Karena 2019, 2024 saya benar-benar vakum politik untuk masuk ke dalam masyarakat lagi, cair dengan masyarakat. Karena dulu saya ada di partai yang lama, akhirnya saya harus, kalau ingin berpindah, saya menggunakan cara bahwa saya harus keluar dulu. Saya harus benar-benar melebur lagi ke masyarakat. Dan itu sudah saya lakukan 5 tahun kemarin, bahwa saya tidak mencalonkan. Dan saya menyerahkan KTA. Saya coba ingin melebur lagi dengan publik. Dulu di PAN? Di PAN. Dulu. Sekarang di PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Oh. Sekarang pindah dari PAN ke PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan itu dapilnya di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Migrasi dari PAN yang saya juga tidak terlalu tahu bagaimana kultur, bagaimana standar-standar yang dikembangkan oleh PAN ke PDIP. Apa? Kenapa Anda harus? Saya di PAN, saya melihat PAN dulu karena memang kedekatan saya dengan Bang Hatta ya. Saya dulu sampai bisa masuk ke politik memang dengan dengan Bang Hatta. Saya sering berdiskusi tentang ekonomi kreatif, tentang industri musik, tentang UMKM, gitu ya, karena saya ada di situ. Gitu ya. Dengan pikiran-pikiran saya, Bang Hatta menawarkan. Dan saya lihat memang PAN juga, meskipun dia lahir dari agama, tapi cukup nasionalis juga. Akhirnya bisalah bertemu dengan teman-teman di sana. Sekarang dengan baik. Sekarang dengan PDI Perjuangan ini jelas kini partai nasionalis gitu ya. Dan kalau mau ngomong sejarahnya, dengan sejarah orang tua saya dan sejarah dengan nenek-nenek moyang saya memang lahir dari keluarga NU. Dan kebetulan di Jember juga pesantren besar itu keluarga saya. Jadi juga dalam perjuangan sejarah itu pun bagaimana kedekatan antara NU dengan PDI Perjuangan melalui Bung Karno dulu kan cukup dekat. Sejak kapan Anda ke PDIP ini, sejak kapan? Iya, semenjak sekarang. Saya kemarin, kalau ngomong perjalanan saya dengan PDI Perjuangan dari awal 2014 dulu, waktu di parlemen, bagaimana membangun undang-undang, bagaimana bicara anggaran, dan bagaimana bicara pengawasan pemerintahan. Saya dengan teman-teman PDI cukup enak dalam membangun kerjasama gitu ya. Itu cukup cair dengan teman-teman. Gitu. Makanya hingga sampai hari ini bisa begini karena memang merasa cukup dekat dengan teman-teman. Sekarang kan daftar calon sementara ya, di urutan berapa? Di nomor 5. Nomor 5. Ya. Nomor 5, apakah itu nanti permanen DCT? Insya Allah ya. Insya Allah. Nomor 5. Ya. Di nomor 5, Mas Anang, Bogor ini sangat besar ya. Itu paling besar di Indonesia. Indonesia ini satu dapil sendiri dan di sini luar biasa. Kita melihat tokoh-tokoh yang sudah cukup lama di sini. Di partai Anda ada Adian Apitupulu. Ada Adian yang luar biasa. Kemudian ada juga di bawah di nomor berikutnya ada Muhtar Muhammad, ada Mbak Indah, ada Pak Rustaman, ada Mas Joko, baru ada saya. Ada 9 orang. Persaingan luar biasa. Apakah Anda sudah punya? Kalau bicara persaingan,
kita hari ini bagaimana mengembangkan PDI Perjuangan di Bogor yang cukup challenging dengan sejarah yang terjadi di sini. Bahwa bagaimana hari ini seluruh pileg, seluruh anggota legislatif, calon legislatif, bagaimana dia berjuang terhadap rakyat. Tidak bisa ini dibilang persaingan. Justru persaingannya bagaimana kita mendekatkan diri membawa bendera partai untuk bisa hadir di tengah rakyat. Kalau kita hanya memikirkan dirinya sendiri, ya saya menjadi worry dengan bagaimana cita-cita PDI Perjuangan sendiri untuk selalu hadir di tengah rakyat dan mengurai masalah rakyat. Kita dengan urusan sendiri aja pusing kepalanya. Terus bagaimana ngurusin rakyat? Kalau hanya memikirkan perut sendiri. Tapi waktu masih panjang ya. Sepanjang bagaimana untuk rivalitas pasti ada. Karena keinginan untuk masuk ke legislatif itu menjadi keinginan pribadi. Tapi kalau kita bicara bagaimana membangun Indonesia, akselerasi rivalitas adalah bagaimana kita hadir di rakyat. Bagaimana kita bisa menyambut rakyat. Bagaimana kita ada di tengah-tengah rakyat. Dan bagaimana kita menjelaskan program yang menjadi program nasional maupun program bagaimana di daerah. Jadi rivalitasnya sebetulnya rivalitas yang normal-normal saja. Tidak ada rivalitas yang terlalu dipikirkan. Karena bagaimana kita membawa diri dalam ranah politik. Mas Anang, saya ingin tanya, Anda ini kan seorang tokoh, seorang yang sebegitu lama berkembang di industri musik. Ini luar biasa. Saya mengikuti perkembangan Anda dan setiap event-event, terutama yang berkaitan dengan pencarian bakat itu luar biasa sekali. Kenapa Anda harus masuk ke politik lagi? Indonesia dengan potensinya, bahwa kebijakan untuk melakukan akselerasi kemampuan masyarakat itu ada di kebijakan politik, itu ada di ranah politik. Bagaimana kita bicara arah pembangunan, bagaimana kita bicara politik anggaran dan politik kebijakan, bahwa itu ada di sana. Bahwa uang APBN 2.800 itu apakah ia cukup dengan 278 juta orang, dengan Indonesia negara archipelago terbesar di dunia. Bahwa itu semua diatur, bahwa itu semua ada skala priority untuk melihat kebutuhan publik dan bagaimana kita bisa berkompetisi di internasional. Bagaimana pemerintah melalui politik menyaring, membangun kebutuhan-kebutuhan dan bagaimana akselerasi untuk kita berkompetisi dengan negara lain. Bahwa itu dibangun dari kebijakan politik gitu. Jadi memang dalam perspektif Mas Anang memberikan kontribusi itu bukan memberikan uang, kontribusi itu memberikan terhadap tumbuh kembangnya industri musik yang selama ini Anda rasakan. Saya bicara tentang bagaimana pemerintah mencacah kreatif industri. Karena itu dampaknya clear dengan saya dan teman-teman yang memang ada di industri itu. Clearnya adalah bagaimana sebetulnya pemerintah menyusun anggarannya, keterpihakannya terhadap industri ini. Bagaimana pemerintah terhadap kebijakannya. Ini berdampak luas kepada bagaimana profesi ini. Artinya bagaimana politik anggaran. Kalau kita bicara politik anggaran, dengan industri kreatif yang sudah menyumbang 1.153,4 triliun per tahun. Sebetulnya bagaimana dalam inkubasi, bagaimana dalam meningkatkan keterampilan pendidikan, bagaimana teman-teman di daerah dalam penganggaran, dalam duitnya berusaha, bagaimana pendampingan terhadap teknologi dan informasi. Nah, ini ada keterpihakan bagaimana pemerintah membuat program dalam keputusan politik. Jadi kalau ini kita tidak menjadi aktor dalam politik, kita tidak menjadi subjek dalam politik, hanya menjadi objek. Kita hanya menerima bahwa pemerintah mungkin tahun ini tidak bisa. Mungkin begini, tapi negara lain doing something for their industry. Kita harus ketinggalan. Kita harus tidak menyebut bola. Bahwa itu dibangun dari kebijakan politik. Nah kalau
kita hanya pelaku biasa terus kita hanya jadi objek. Pada saat nanti negara lain ke sini terus kita ke kanan, sementara dia ke depan. Bagaimana kita mau berkompetisi untuk merebut bola? Bagaimana untuk kita bicara bahwa Indonesia bisa menjadi bagian negara maju di dalam kreatif industri? Ya. Yang notabene Indonesia jelas memiliki raw material yang sedemikian kaya daripada negara lain dalam bidang budaya. Ya. Nah, bagaimana sebetulnya keseriusan pemerintah kalau saya memilih profesi ini? Oke. Bahwa bagaimana pendampingan negara terhadap anggaran, bagaimana keterlibatan pemerintah terhadap kebijakan. Kalau nantinya kita tidak mengerti, kita tidak berada di dalam ranah kebijakan tersebut, ini kan menjadi unclear bahwa bagaimana profesi kita untuk benar-benar negara hadir. Ya, Mas Anang nanti seandainya terpilih sebagai anggota DPR RI. Ya, dari Kabupaten Bogor. Ya, pertama Mas Anang inginnya di komisi berapa? Oke, kalau melihat dari bagaimana sepak terjang saya dan loksit sejarah saya di parlemen, dari dulu ada di komisi 10, bagaimana saya bisa berada di dalam nomenklatur yang memang saya mampu. Karena ini penting juga, pada saat saya pinternya ada di kreatif industri, saya di pertambangan. Apakah saya akan bisa menyuarakan kebutuhan politik masyarakat terhadap kebijakan tersebut? Pastinya saya akan mengalami hal yang tidak nyaman. Inilah yang makanya bahwa bagaimana si calon legislasi, bagaimana mereka ada dan diterima oleh partai untuk berjuang, dan bagaimana kita aktualisasi di bawah, bagaimana dia menyerap publik, bagaimana dia melakukan pendekatan kepada publik, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah publik, bagaimana dia melakukan pendampingan kepada publik dengan profesinya. Pada saat saya bisa melakukan itu, PDI Perjuangan adalah partai yang cukup dewasa di dalam Indonesia. Dia udah menang 2 kali, melahirkan seorang Jokowi yang sedemikian luar biasa. Tidak akan sembarangan untuk menempatkan orang-orang yang mampu untuk menjadi wakil publik untuk bicara kebijakan. Dia tidak mampu, dia tidak mungkin punya kesembarangan itu. Karena akan jadi lucu. PDI Perjuangan dia punya orang yang punya mampunya adalah di sini, ditaruh di sini. Ya, ya. Nah, Mas Anang, tadi yang saya tanya komisi berapa, apakah komisi yang berkaitan dengan industri kreatif ada di komisi 10. Komisi 10 adalah pendidikan, termasuk ada ekonomi kreatif, ya, pariwisata. Ya. Karena musik ada di nomenklatur Badan Ekonomi Kreatif yang sekarang udah di-merge menjadi pariwisata ekonomi kreatif. Ya. Kalau bicara budayanya memang ada di komisi 10. Kalau bicara tentang pendidikan, itu tentang bagaimana nanti membangun sekolah-sekolah vokasional, bagaimana kurikulum pendidikan musiknya, bagaimana kontribusi saya dalam pikiran menyampaikan kebutuhan-kebutuhan industri kekinian. Yang saya notabene ada bergerak di industri kreatif yang hari ini saya di sosial media. Bagaimana sih bersumbang sih pikiran di situ? Dalam pandangan Mas Anang selama ini atau paling tidak beberapa periode di sini, kontribusi parlemen atau DPR terhadap tumbuh kembangnya industri kreatif itu? Hari ini pariwisata ekraf Indonesia itu dikasih 3 triliun 381 345 168 miliar. Apakah itu cukup? Tidak. Karena industri kreatif sudah bersumbangsi 1.153,4 triliun. Bagaimana sebetulnya postur anggaran untuk akselerasi ekonomi kreatif? Nah, pencacahan 17 subsektor yang notabene Indonesia baru hidup ditopang oleh 3 subsektor, yaitu fashion, kria, dan kuliner. Ini sudah otomatis dari dulu hidup. Tapi bagaimana nomenklatur lain untuk ditunjang berbentuk politik anggaran dan politik aturan yang notabene sudah berkontribusi sedemikian besar. Nah, inilah yang harus dicacah. Dari keterpihakan itu pun sudah kelihatan bahwa pemerintah belum punya keterpihakan tinggi. Dia masih merge pariwisata ekraf. Sebetulnya bagaimana postur negara-negara yang sudah maju melakukan
akselerasi. Kita lihat Korea. Korea 2008 itu memberani presidennya memerge pariwisata, budaya, anak mudanya, teknologinya, di-merge untuk dibawa presiden untuk melakukan akselerasi budaya. Ya, saya mau bilang itu sebetulnya. Ya. Saya mau mengatakan bahwa Korea Selatan itu adalah salah satu raksasa ekonomi Asia. Kreatif. Ya. Dan dia sangat tumbuh, sangat berkembang, sangat maju sekali dari ekonomi kreatifnya. Kita melihat dari grup-grup musiknya, kemudian kulinernya, dan itu pemerintah memberikan perhatian, memberikan kontribusi, parlemen juga memberikan kontribusi. Dan tadi saya tanya, sejauh apa parlemen Indonesia dan pemerintah Indonesia memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya industri kreatif seperti yang kita lihat di Korea Selatan? Itu awalnya adalah bagaimana aktor pimpinan nasional itu memiliki pikiran itu dulu. Bahwa pimpinan nasional di-feeding dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita siap berkompetisi. Cuman bahwa bagaimana kita sebetulnya gagap atau tidak. Kalau kita bicara dengan baik bahwa source materialnya itu udah mampu untuk bersaing. Kita jauh lebih kaya. Gitu. Nah, tapi bagaimana sebetulnya kebijakannya? Baik anggaran maupun kebijakan aturan. Nah, ini butuh aktor. Ini aktornya dulu. Kalau aktornya nggak paham, susah juga. Mau disuruh kagak mau. Aktornya paham nggak? Jadi kembali lagi kepada posisi aktor ini memahami bagaimana melihat postur Indonesia dengan kemampuannya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini untuk diikhtiarkan, untuk dipikirkan, untuk dicacah, untuk ditata, untuk diakselerasi. Nah, dari 7 presiden, Indonesia tidak lahir untuk bicara tentang SDM. Selalu bicara tentang kekayaan alam. Ini postur pemerintahan sudah seperti itu. Nah, apakah nanti presiden ke-8 akan sama? Bahwa Indonesia bisa leading di sini. Bagaimana log story-nya bahwa bagaimana Pak Jokowi bikin Badan Ekonomi Kreatif 2014. Bagaimana terus di-merge kembali menjadi pariwisata. Ada sebuah sejarah yang bisa dipelajari. Bagaimana sebetulnya postur yang akan dibentuk. Politik aturan kebijakan, sudah dibikin undang-undang ekonomi kreatif, udah ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Semua mensupport bahwa Indonesia siap mampu bersaing bagaimana aktor pimpinan nasional untuk keterpihakan. Bahwa dia berani nggak bikin kementerian ekonomi kreatif. Yang nanti adalah bagaimana mengatur ego sektoral dari baik kebijakan yang ada di kebudayaan. Bagaimana LPDP, duitnya itu bisa juga kepada kreatif industri, bagaimana yang ada di pendidikan, bagaimana yang ada di perdagangan, bagaimana yang ada di BUMN. Menurut Mas Anang, resources kita Indonesia ini dalam hal industri kreatif itu seperti apa? Relatif cukup atau belum dilakukan eksplorasi yang luar biasa dalam kebijakan. Tapi kalau bicara bahwa Indonesia nasnya dari Yang Maha Kuasa sudah dikasih, kita sudah asimilasi 1.400 suku bangsa. Artinya bahwa raw materialnya kita nggak perlu mencari lagi dari negara lain. Kita nggak perlu lagi untuk kemana-mana. Kita hanya bagaimana posisi postur pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama, bagaimana melakukan hal yang koneksivitas yang baik, bagaimana mencacah kemampuan budaya-budaya daerah yang nanti akan dikompetisikan, mana yang bisa unggul, mana yang bisa siap. Karena menyangkut bahwa kebutuhan nanti adalah berperang dengan negara lain. Keterampilannya bagaimana, sustainable-nya bagaimana. Jangan terus ini dipilih, sustainable-nya nggak ada. Kira-kira PDIP punya konsen yang kuat dalam hal ini? Kalau melihat bagaimana PDI Perjuangan selalu ada di rakyat, bahwa kita selalu mendengarkan suara rakyat, selalu hadir di tengah kebutuhan rakyat, kita melihat itu. Bahwa kita yakin benar nanti dengan kepemimpinan nasional yang baru, yang jauh agresif, jauh kuat, jauh lebih muda, ini dibutuhkan pikiran-pikiran baru, pastinya untuk mencacah bahwa mana potensi-potensi yang bisa nanti dilakukan akselerasi
untuk menjawab tantangan zaman. Bagaimana menjawab tantangan postur dari masyarakat Indonesia yang notabene kita punya bonus demografi di 2045 nanti, bahwa kita punya pencanangan bahwa Indonesia menuju Indonesia Emas. Bagaimana ini 107 anak muda Gen Z dan milenial ini bisa mendapatkan keterpihakan untuk mereka berkompetisi untuk menunjukkan bahwa industri budaya Indonesia itu luar biasa, bahwa itu layak untuk dinikmatin 195 negara di dunia. Ya. Mas Anang sudah datang ke beberapa tempat aja di kabupaten ini? Sudah 10 kecamatan. 10 kecamatan. Mas Anang dengan masyarakat bawah itu, Mas Anang ngomong apa saja dengan mereka? Saya bicara pasti common sense-nya adalah ini daerah dekat dari pusat. Iya. Tapi bagaimana nanti kebutuhan mendasar, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, bagaimana juga tentang infrastruktur. Itu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan seluruh 7,6 juta rakyat yang ada di Kabupaten Bogor. Itu udah pasti kita akan lakukan advokasi itu saya sebagai anggota parlemen. Bagaimana saya dekat dengan rakyat, dengan kebutuhan mereka, itu pasti saya melakukan percepatan. Nah, dalam nomenklatur saya, pastinya saya punya program-program kuat terhadap bagaimana pendampingan kepada ekonomi kreatif, bagaimana pendampingan terhadap UMKM, bagaimana menumbuhkan budaya kreatif di Kota Bogor. Yang notabene adalah dengan Jakarta yang cuma 1 jam, dia harusnya bagaimana membantu budaya lokal dengan budaya kontemporer yang ada di Jakarta bisa melakukan akselerasi. Biasanya begini Mas Anang ya, ngapunten ya. Ya teman-teman ini calon-calon anggota DPR itu kadang-kadang kurang cukup berjanji ya mungkin ya, atau kurang cukup merumuskan cara berjanji yang baik sehingga mungkin bisa dipilih. Saya bilang bukan masalah berjanji, tapi bagaimana jiwa mereka melekat dengan profesi yang dia bisa lakukan dan ditunjukkan ke publik. Pada saat dia bisa menjelaskan profesi itu untuk mengurai permasalahan publik, tidak ada janji yang disampaikan. Hanya itu pemahaman yang sudah lama, kultur yang sudah tidak boleh ditumbuh kembangkan. Bahwa kultur yang ditumbuh kembangkan adalah kompetensi. Bahwa kita bersaing hari ini untuk bagaimana kita bisa berada di publik. Bahwa kita tanpa jadi anggota parlemen ataupun siapapun, bahwa dia bisa untuk hadir, kemampuan dia disebar kepada rakyat. Nah, di situ silakan rakyat memilih untuk apa berjanji lagi. Iya. Itu hanya pikiran kolot yang dipakai. Bahwa anak muda hari ini dengan informasi yang deras, dengan anak muda hari ini yang sangat pintar, itu dia tahu ini orang kemana maunya, dia punya mampu apa, dia kesini untuk apa, dia udah melakukan apa, log story-nya apa. Itu bukan janji lagi, bahwa log story itu dibaca sedemikian rupa. Habis dia nyampe di sini, apa yang dia lakukan untuk langsung kepada masyarakatnya? Dia harus bagaimana caranya mendekatkan diri, bagaimana dia melakukan pendekatan sosial yang tepat. Ya, tapi paling tidak Mas Anang kan belum jadi anggota DPR ya. Paling tidak ya bagaimana memberikan wawasan sehingga masyarakat itu merasa yakin ya dengan calon itu kan, maksudnya gitu ya. Cuman ya saya mau tanya begini, bagaimana pandangan Mas Anang dengan kinerja parlemen, kinerja DPR kita selama 5 tahun terakhir? Oke. Bicara tentang parlemen yang jumlahnya adalah 575. Oke. 575 mewakili 278 juta, mewakili 17.000 pulau. Mewakili 86.346 desa di Indonesia dengan negara archipelago terbesar. Apakah anggota parlemen bisa sedemikian rupa menjangkau menyelesaikan kebutuhan publik dengan anggaran yang sedemikian rupa? Bukan saya nanti ada di parlemen mau mengeles gitu ya. Parlemen kita ini ada beberapa tanggung jawab melekat di dalam undang-undangnya, bahwa harus memikirkan konstituen,
harus memikirkan konstelasi nasional. Bagaimana dia untuk bicara dengan internal partai. Bagaimana dia harus menjaga dengan keluarganya. Bagaimana dengan sosial lingkungannya. Dia harus bermanfaat tepat. Kalau kita melihat postur ada DPD, ada DPR RI, ini harus mencari terobosan-terobosan dalam ketatanegaraan. Bagaimana fungsi DPD untuk jauh lebih agresif. Jauh untuk bawa DPD dikasih kekuasaan yang lebih. Untuk bagaimana bahwa DPR RI memikirkan nasional. Bagaimana DPD menjadi tugas ke daerah dengan baik. Mas Anang, DPD ini DPD ini kurang mendapatkan porsi selama ini. Iya pasti, karena dia hanya memberikan masukan. Tidak menjadi kepastian ini harus dijalankan. Iya, jadi dia kita gak usah bohong dengan itu, gak usah bohong. Iya. Gak usah bohong. DPD itu begitu fungsinya. Kenyataannya sekarang seperti itu. Bukan kenyataan, memang begitu di undang-undangnya. Bahwa dia hanya bisa memberikan masukan. That's it. Dan masukan itu bisa dipakai. Tapi tidak. Bukan seperti DPR RI yang dia punya tanggung jawab melekat terhadap penentuan politik anggaran. Dia bisa menolak, dia bisa apa. Ini memang jadi masalah lama. Yang memang harus ada terobosan pikiran-pikiran baru. Melihat bagaimana Indonesia for the future. Malah saya punya pemikiran lagi. Gimana kalau posisi nanti bahwa dibuka 1-2% profesional masuk melalui jalur masyarakat. Di parlemen. Kenapa tidak dibuka? Kenapa harus partai? Tapi kalau partai kan memang pendidikan politik lahir dari situ. Dia sama hari ini. Masyarakat pun hadir bersama masyarakat lain. Jadi Mas Anang mengharapkan ada 2% porsi diberikan ke profesional politik. Iya, kenapa tidak? Kita bicara Indonesia yang luas. Kita tidak bicara Malaysia yang penduduknya segitu dengan jangkauan yang tidak berpulau. Indonesia negara archipelago. Kita harus sadar bagaimana potensi negara ini dengan baik. Kembali ke tadi DPD. DPD itu apakah perlu Kalau ngomong perlu, kita sudah tidak politika. Sehingga benar-benar bisa cuman bagaimana sekarang diskusinya teman-teman, bagaimana ini dikasih ruang yang lebih untuk bisa membantu akselerasi menyelesaikan permasalahan publik. Apakah harusnya sejajar, sederajat dengan DPR? Itulah diskusi nanti. Tapi kalau tidak dibuka ruang diskusi, nanti tidak akan terurai bagaimana sebetulnya postur melihat Indonesia. Dengan Indonesia punya perencanaan yang sedemikian agresif di 2045. Bahwa bagaimana pertumbuhan bisa naik sampai 8%. Apakah cukup dengan postur tata negara yang hari ini? Apakah itu kan harus dilihat sedemikian rupa dengan perencanaan tersebut. Jadi seandainya lagi Mas Anang terpilih, apakah pikirannya akan dibawa Mas Anang ke Aku pernah nulis. Aku pernah nulis 2014. Udah nulis aja, mungkin Mas aja nggak lihat. Oh gitu? Udah pernah nulis. Apakah terus nggak boleh ngomong itu? Atau kayak melanggar Al-Quran gitu misalnya. Emang Al-Quran kan bukan. Kenapa terus Bogor tidak menulis bahwa dari suara Bogor penting ini untuk didiskusikan. Bahwa apakah penjangkauan 575 orang anggota parlemen yang sedemikian rupa memiliki kekuatan politik yang luar biasa. Apakah ini mampu untuk menyelesaikan? Setuju. Kalau DPD dia dibuat kalau lebih DPD derajatnya lebih dinaikkan. Ini bagaimana nanti membangun kerjasamanya? Tinggal bagaimana membangun kerjasamanya? Bagaimana yang bisa dipilah? Bahwa ini bagian DPD dah. Ini bagian ini dah. Ini kan bagian dari bahasa gotong royong. Kalau di Amerika itu disebut Senat. Senat itu punya peran yang sangat besar sekali di parlemen Amerika. Iya, Indonesia kan mirip. Makanya kan pertanyaan kan jadi begini. Apakah 78 tahun cukup dewasa Indonesia mau berubah? Apakah kita menunggu 100 tahun? Atau memang Indonesia hari ini dengan pertumbuhan yang cukup fenomenal. Dengan pencapaian lahirnya seorang Jokowi dari PDI Perjuangan. Ini adalah sejarah baru
di dalam politik nasional. Bahwa akhir ending dari seorang presiden, dia memiliki kepuasan publik yang luar biasa. Bahwa ini harus dibedah gitu oleh media, harus dibedah. Apakah kita hanya bereforia puas dengan pencapaian ini, atau ini kita kerek untuk membangun dan melakukan akselerasi atau melakukan perbaikan fundamental. Ya, kalau Mas Anang inginnya parlemen kita ke depan ini tadi dengan jumlah populasi Indonesia yang 278 juta itu harusnya seperti apa peran dan fungsinya, baik sebagai pilar demokrasi maupun juga sebagai pembuat undang-undang dan anggota parlemen sudah tahu dengan undang-undangnya gitu. Kita nggak usah bahas itu. Kita nggak perlu bahas bahwa lahirnya parlemen kita memilih trias politika itu udah tepat. Kenapa saya bilang tepat? Buktinya hari ini 78 tahun kita berdiri tegak menjadi negara menuju negara maju lepas dari middle come intra. Ini bahwa menunjukkan trias politika ini works dengan negara majemuk. That's it. Oke. Terus bagaimana menuju ke depan lagi? Apakah perlu diakselerasi, disesuaikan dengan kebutuhan publik, dengan kebutuhan internasional yang sedemikian juga maju. Nah, ini kan kembali kepada internal Indonesia. Bagaimana posisi teman-teman media yang jauh lebih enak melihat dari luar dan menyuarakan kebutuhan publik. Sebetulnya kan di situ posisinya sebetulnya. Kadang-kadang kan orang kalau masak ikan asin, yang masak gak kedengeran baunya. Coba sampai yang jauh, wah itu siapa yang masak ikan asin? Oh Mas Anang ya, rumahnya di mana? 5 rumah dari sini lah, kan enak kan? Jadi bukan, diskusinya jadi balik-balik gitu. Iya. Enggak, jadi ini yang dibutuhkan hari ini. Bahwa bagaimana stakeholder negara, bahwa sehat, bahwa hangat dalam membicarakan hal-hal fundamental. Melihat bahwa Indonesia deras masuknya teknologi, informasi, dan seterusnya. Terus bagaimana ketahanan budaya, bagaimana ketahanan nasional, bagaimana banyak hal. Apakah terus tatanan yang lama perlu diakselerasi? Ya bisa saja iya. Itu kan diskusinya harusnya. Jadi Mas Anang, mohon maaf lagi, Mbak Krisdayanti kan di PDIP juga kan? Iya. Di PDIP juga, tapi dapilnya beda. Malang. Di Malang, di jauh sekali. Jadi kalau di sini kan bersaing nanti. Kalau sama-sama Malang nanti repot. Yang ada beritanya berita yang aneh-aneh. Nah, Mas Anang, seandainya nanti sampean terpilih menjadi anggota DPR RI nanti, dan PDI Perjuangan menjadi partai paling besar, dan karena itu porsi di kabinet juga besar. Ini saya yang nanya aja. Mas Anang lebih suka tetap menjadi anggota DPR atau nanti kalau diajak menjadi menteri ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif, Mas Anang pilih mana? Saya jawab enggak. Tetap jadi anggota DPR. Ya terus apa bedanya? Terus saya juga bisa dalam lingkaran trias politika untuk menentukan arah pembangunan. Bedanya cuma saya nggak pegang uang, mereka pegang uang. Beda cuma di situ. Apa masalahnya gitu? Kenapa harus didiskusikan hal itu? Gitu? Anang Hermansyah, PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.